Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis saya ingin tunjukkan gimana sih reaksinya kalau gasnya motor penulis dinaikkan dikit-dikit ya. Jadi gitu ya reaksinya ya. Langsung maju ya, nggak ada setengah kopling. Jadi ada bro yang ngomong bahwa kalau motor matic tanjakan itu bisa dibuat setengah nahan gitu, antara maju dan tidak setengah gitu ya. Kalau motor penulis enggak ya. Jadi motor penulis itu kalau berhenti ya berhenti, jalan ya jalan. CCC ini penulis posisikan bannya depan ditanjakan ya, gas pelan-pelan. Dah gini maju. Jadi penulis sendiri nggak rekomendasikan nggak merekomendasikan melakukan itu tadi ya. Jadi jangan melakukan di tengah-tengah tanjakan, menjaga posisi motor pakai gas. Itu nggak bagus ya. Nggak bagus untuk kesehatannya kampas ganda, nggak bagus untuk bagian lain-lain juga. Jadi melakukan hal itu selain bikin kampas gandanya cepat habis, juga bisa bikin bearing atau as dari pulinya cepat goyang. Kalau sudah goyang ya nanti bisa bunyi, apalagi kalau kebetulan dapat baut yang permukaannya miring ya, khusus untuk motor Honda. Baut CVT itu permukaannya ada yang miring. Nah kalau sudah miring ya bakal bikin masalah. Jadi penyakit gredeg macam-macam gitu ya, salah satu sumbernya ya sering melakukan itu setengah koplingan gitulah istilahnya ya. Dan ada kebiasaan lain yang harus dilakukan oleh mereka yang punya motor matic, yaitu apa? Habis jalan gini kan lepas gas. Nah ketika buka gas lagi itu jangan gas banyak, gas sedikit aja. Jadi habis jalan lepas gas gitu ya. Setelah jalan lagi itu gas sedikit aja, kayak gini ya, pas gas gitu ya. Buka sedikit, terus begitu sudah masuk baru lepas banyak. Jadi mungkin gini ya, penulis ngebut itu seakan penulis itu langsung gaspol, enggak. Jadi setelah lepas gas ini, gas dikit terus baru banyak. Dan akselerasi itu lebih ditentukan oleh kekuatan mesinnya, bukan lagi gigitan kampas gandanya. Dan soal gigitan kampas ganda ini menarik ya, karena ada yang milih untuk pakai per sentrifugal. Pernya kampas gandanya kalau nggak salah itu menggunakan yang keras. Efek menggunakan yang keras apa? Bukanya kampas ganda itu telat. Jadi RPM-nya tinggi dulu, muternya kencang dulu, baru gigit. Nah, problem menggunakan model seperti itu adalah kalau RPM tinggi bisa jadi kampas gandanya nggak terlalu menggigit dibanding kalau pakai pernya lemah. Kalau pernya lemah mungkin emang ya digas sedikit sudah gigit, kayak penulis contohkan tadi, cuma gitu sudah gigit. Itu memang ya artinya mesin dipaksa untuk bekerja di RPM yang rendah sekali. Kalau motor di setel balap yang RPM rendahnya lemah, ya otomatis gak kuat maju ya. Jadi
apa mau jalan itu berat karena RPM rendah, nggak ada tenaganya. Tapi kalau motor matic standar itu justru tenaga ada di RPM rendah, jadi nggak perlu gas besar-besar sudah bisa jalan. Nah, hubungan antara kampas ganda per dengan kecepatan mesin itu adalah salah satu yang membuat bedanya mesin yang mudah geredek dan tidak. Tentu ini adalah untuk motor Yamaha dan Suzuki ya, karena kalau untuk Honda geredek itu seringnya terjadi karena debu yang masuk dari udara luar, karena dari luar udaranya nggak disaring filter dulu. Jadi kalau Honda filternya harus benerin dulu, CVT nya harus dikasih filter dulu biar udara yang kesedot di filter itu disaring. Nah, selain itu ya dari pemakaian itu ya, mereka yang biasa ngegasnya besar setelah berhenti atau lepas gas, mereka yang kalau tanjakan itu sering nahan laju motor pakai throttle ya, nggak pakai rem. Nah, itu yang sering bikin masalah. Selain dari kampas kopling cepat habis, biasanya gigitan kampas ke rumahnya, ke klonengannya, ke mangkokannya itu nggak sempurna. Sering selip ini bikin panas ini, terus kemudian merusak stempetnya akhirnya ya nggak melicinkan lagi. Efeknya adalah aus. Kalau sudah aus ya bisa macam-macam lah efeknya. Nah, ciri dari yang begitu itu adalah kalau rumah koplingnya, kalau kelonengannya, kalau loncengnya hitam. Dan karena penulis kebiasaannya habis lepas gas terus gasnya kecil, walau kemudian dibesarkan kayak gini, maka kelonengan motor penulis itu bersih ya, putih ya, nggak hitam ya. Maaf kalau nggak ada foto, tapi wis lupa lah. Sebelumnya pokoknya kelonengannya betul-betul putih, nggak ada warna aneh-anehnya ya. Jadi intinya ya, kalau pakai motor matic, kita harus paham bahwa cara kerjanya itu berdasarkan gaya sentrifugal kampas gandanya, dan kita jangan terlalu memforsir yang itu, memforsir antara ketika gigit dan nggak gigit, karena efeknya adalah kampas ganda ini bisa cepat habis, atau kampas ganda ini jadi nggak sempurna nempelnya ke rumah koplingnya, ke klonengannya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.